Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 24 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi nasihat bagi kami semua, agar berjaga dan bersedia, supaya tidak mencari keselamatan setelah terlambat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Emily Sitanggang. Kepada Saudari Emily, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Judul bacaan renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 24 Februari 2025 adalah Akankah kita mencari keselamatan setelah terlambat? Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 7 ayat 11, isinya, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Orang-orang sebelum air bah diperingatkan. Tetapi, catatan menyatakan bahwa mereka tidak tahu sampai air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Mereka melihat Nuh dan istrinya dan anak-anak mereka dan istri-istri mereka masuk ke dalam bahtera, dan pintu ditutup untuk mereka. Hanya 8 orang yang masuk ke tempat perlindungan dari badai itu, dan selama seminggu mereka menunggu hujan turun. Setiap hari matahari terbit dan terbenam di langit yang cerah, dan setiap hari Nuh tergoda untuk ragu. Tetapi Tuhan telah berkata bahwa air bah akan datang, dan Nuh berdiam dalam firman ini. Di akhir 7 hari, awan mulai berkumpul. Ini adalah pemandangan baru karena orang-orang belum pernah melihat awan. Awan semakin tebal dan segera hujan mulai turun. Orang-orang masih mencoba berpikir bahwa ini bukanlah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Namun, segera tampak seolah-olah jendela surga telah terbuka, karena hujan turun dengan deras. Untuk sementara waktu, tanah menyerap hujan. Tapi, segera air mulai naik, dan hari demi hari air naik semakin tinggi. Setiap pagi ketika orang-orang mendapati hujan masih turun, mereka saling memandang dengan putus asa, dan setiap malam mereka mengulang kata-kata, hujan masih turun. Demikianlah yang terjadi pagi dan sore. Selama 40 hari dan 40 malam, hujan turun dengan deras. Air masuk ke dalam rumah-rumah dan mendorong orang-orang ke kuil-kuil yang telah mereka dirikan untuk penyembahan berhala mereka. Namun, kuil-kuil itu tersapu bersih. Kerak bumi pecah dan air yang telah tersembunyi di dalam perutnya menyembur keluar. Batu-batu besar terlempar ke udara. Di mana-mana terlihat manusia berlarian mencari tempat berlindung. Waktunya telah tiba ketika mereka akan sangat senang menerima undangan untuk memasuki bahtera. Dipenuhi dengan kesedihan, mereka berseru, "Oh, tempat yang aman." Beberapa orang menjerit kepada Nuh memohon untuk diizinkan masuk ke dalam bahtera. Namun di tengah badai yang dahsyat, suara mereka tidak terdengar. Beberapa orang berpegangan pada bahtera sampai mereka tersapu oleh ombak yang dahsyat. Tuhan telah menutup mereka yang percaya kepada firman-Nya dan tidak ada orang lain yang dapat masuk. Para orang tua beserta anak-anaknya mencari dahan pohon tertinggi yang masih berdiri. Namun, begitu mereka mencapai tempat perlindungan ini, angin menghempaskan pohon dan orang-orang ke dalam air yang berbusa dan bergolak. Di manakah bahtera itu sekarang dan orang-orang yang telah diejek dan dicemooh oleh orang banyak? Dilindungi oleh kuasa Allah. Bahtera besar itu berlayar dengan aman di atas air dan Nuh beserta keluarganya aman di dalamnya. Dikutip dari The Signs of Times, 10 April 1901. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Emily. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan kondisi orang-orang sebelum air bah yang tertulis dalam The Signs of the Times tanggal
10 April tahun 1901, paragraf 5. Orang-orang sebelum air bah memiliki banyak kesempatan untuk belajar tentang air bah, tetapi mereka tidak mau belajar. Peringatan telah diberikan, tetapi mereka menutup mata agar tidak melihat dan telinga agar tidak mendengar bukti datangnya malapetaka. Penipuan, kekerasan, kesombongan, dan kejahatan merajalela. Kemudian, masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf 12 dikatakan, dari hal ini, tidak bisakah orang-orang melihat bahwa pembangunan bahtera adalah pekerjaan Allah? Tidakkah mereka tahu bahwa hewan dan burung tidak akan memasuki bahtera dengan urutan yang sempurna dan atas kemauan mereka sendiri tanpa bimbingan tangan ilahi? Mereka mungkin tahu, tetapi selama 120 tahun mereka telah mengeraskan hati mereka. Selama 120 tahun, mereka telah melatih diri mereka untuk menolak pekabaran kebenaran. Sekarang, ketika bukti yang tidak salah diberikan kepada mereka, hati mereka begitu keras sehingga mereka menertawakannya. Dan setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, dan setelah 7 hari berlalu, hujan pun mulai turun, dan hujan turun tidak henti-hentinya. Selama 40 hari, 40 malam, hujan turun terus dan dengan derasnya. Bahkan tanah pecah dan air yang dari dalam perut bumi menyembur keluar. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 61 paragraf 5. Di mana-mana terlihat manusia berlarian mencari tempat berlindung. Waktunya telah tiba ketika mereka akan sangat senang menerima undangan untuk memasuki bahtera. Dipenuhi dengan kesedihan, mereka berseru, "Oh, tempat yang aman." Beberapa orang menjerit kepada Nuh, memohon untuk diizinkan masuk ke dalam bahtera. Namun di tengah badai yang dahsyat, suara mereka tidak terdengar. Beberapa orang berpegangan pada bahtera sampai mereka tersapu oleh ombak yang dahsyat. Tuhan telah menutup mereka yang percaya kepada firman-Nya, dan tidak ada orang lain yang dapat masuk. Terlambat sudah. Semuanya sudah terlambat. Saat semuanya sudah terlambat, tidak ada gunanya untuk mencari keselamatan. Tetapi demikianlah kondisi orang-orang sebelum air bah, dan demikian juga kondisi manusia sebelum Yesus datang kedua kali. Times of the Times tanggal 10 April tahun 1901 paragraf 6 berkata, bukankah keadaan yang serupa terjadi saat ini? Bukankah surat kabar kita sehari-hari penuh dengan catatan tentang kejahatan, pembunuhan, dan segala macam kejahatan? Bukankah surat kabar bersaksi bahwa sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula yang terjadi saat ini? Akan banyak manusia yang mengeraskan hati saat diamarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan karenanya akan banyak manusia yang mencari keselamatan meski sudah terlambat. Persis seperti pada zaman Nuh. Sebab Testimonies for the Church volume 5 halaman 218 paragraf 1 berkata, dosa-dosa yang menghancurkan orang-orang sebelum air bah dan kota-kota di dataran itu masih ada sampai sekarang. Bukan hanya di negeri-negeri kafir, bukan hanya di antara para penganut agama Kristen yang populer, tetapi juga di antara beberapa orang yang mengaku menantikan kedatangan Anak Manusia. Kondisi orang-orang sebelum air bah masih ada sampai sekarang, dan bahkan sudah masuk dalam gereja, khususnya gereja Advent, gereja yang mengaku menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mengapa manusia menjadi demikian, bahkan yang di dalam gereja? Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 335 paragraf 3 menyatakan, tetapi banyak orang yang mengaku percaya pada kebenaran tidak menginginkan Allah dalam pikiran mereka, seperti halnya orang-orang sebelum air bah atau orang-orang Sodom. Satu pikiran yang masuk akal tentang Allah yang dibangkitkan oleh Roh Kudus
akan merusak semua rencana mereka. Diri sendiri telah menjadi ilah mereka, Alfa dan Omega mereka. Inilah kondisi orang-orang sebelum air bah, dan inilah kondisi orang-orang sebelum Yesus datang, bahkan di dalam gereja yang mengaku menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana dengan kita? Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata, dari zaman ke zaman, peringatan yang telah Allah sampaikan kepada dunia melalui hamba-hambanya telah diterima dengan keraguan dan ketidakpercayaan yang sama. Ketika kejahatan orang-orang sebelum air bah menggerakkannya untuk mendatangkan air bah ke bumi, pertama-tama ia memberitahukan kepada mereka maksudnya, agar mereka memperoleh kesempatan untuk berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Selama 120 tahun peringatan itu dikumandangkan di telinga mereka agar bertobat. Jangan sampai murka Allah dinyatakan dalam kehancuran mereka. Bisa baca dalam The Great Controversy halaman 337 paragraf 3. Tetapi meskipun demikian, Allah tidak tinggal diam. Sampai sekarang dia terus mengamarkan. The Great Controversy halaman 338 paragraf 3 berkata, sebagaimana Allah mengutus hambanya untuk memperingatkan dunia tentang datangnya air bah, demikian pula ia mengutus utusan-utusan pilihan untuk memberitahukan dekatnya penghakiman terakhir. Dan sebagaimana orang-orang sezaman Nuh menertawakan dan mencemooh ramalan-ramalan sang pengkhotbah kebenaran, demikian pula pada zaman Miller banyak orang, bahkan mereka yang mengaku umat Allah, mencemooh kata-kata peringatan itu. Tidak hanya di zaman William Miller, tetapi hingga di zaman kita sekarang juga. Namun meskipun ditertawakan dan dicemooh, tetap kabarkan, saudaraku dalam Tuhan. Sebab pekabaran itu untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Agar jangan orang-orang dan kita semua mencari keselamatan setelah terlambat. Berjagalah dan bersedia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar tetap terus mengabarkan kebenaran, khususnya tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Agar tidak hanya kami mempersiapkan diri, keluarga, tapi juga sesama kami manusia. Memang akan banyak yang menolak, banyak yang menertawakan bahkan mencemooh. Tetapi biarlah kami tetap tekun sebagaimana Nuh, sebagaimana William Miller, agar pada akhirnya kami tidak mencari keselamatan setelah terlambat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati kami, agar masing-masing kami yang percaya membuka hati dan menerima Kristus dalam hidup kami, ubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Dia dan menjadi saksinya yang penuh kuasa apapun yang terjadi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.